Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini, saya akan membahas 15 amalan masuk surga tanpa dihisab. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir neraka, namun langsung masuk saja, tanpa dihisab, tanpa diazab. Adapun amalan-amalan masuk surga tanpa dihisab, yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan ilmu tauhid Islam yang didapatkan oleh mereka adalah ahli tauhid mendapatkan keamanan dan hidayah. Tempat kembalinya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari neraka. Ahli tauhid mendapatkan kesempatan diampuni seluruh dosa-dosanya. Timbangan tauhid beratnya mengalahkan timbangan langit dan bumi. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. 2. Beramal sesuai dasar hukum Islam. Sa'id berkata, alangkah baiknya orang-orang yang beramal sesuai dengan dalil yang didengarkan. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah, lalu aku melihat seorang Nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seseorang Nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang Nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang-orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu bersama mereka, dan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. 3. Tawakal dengan hukum beradab dengan Rasulullah. Ada di antara mereka yang mengatakan barangkali mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan barangkali mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah, dan mereka menyebutkan yang lainnya pula. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan dan tidak melakukan tatayur, serta mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. 4. Meninggal dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam. 5. Bersih dari dosa syirik, bid'ah, maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, syirik, bid'ah dan maksiat, adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa-dosanya, sudah terlebur dengan pelebur mukaffirat dari dosa. 6. Jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan, as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitab Iyatul Mustafid bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar
maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebahagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 7. Mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntunan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau berikan, menjauhi larangannya. 8. Mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitab At-Tamhid menjelaskan, perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntunan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. 9. Pengikut setia Rasulullah. Daripada Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untuknya setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad. 10 orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10-14. 11. Memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta, takdir dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan akhlak dan keagungan. 12. Mendapat buku amal di tangan kanan. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diberi periksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. 13. Orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun salat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk mereka menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. 14. Mati syahid. Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili.
mereka malah diberi pahala yang amat banyak, sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, 15. Selalu bersyukur dan qanaah, iaitu menerima apa adanya. Wahai cucuku, selalulah bersikap qanaah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling berbakti kepada Allah. Wahai cucuku, sesungguhnya di surga ada terdapat pohon bernama balwa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dicoba dengan penderitaan penyakit. Untuk mereka tidak diadakan penimbangan amal dan juga tidak diselenggarakan pengadilan, tetapi malah dicurahkan pahala kepada mereka. Beliau lalu membaca surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jika seseorang memiliki kebaikan yang sempurna, misalnya dari segi akhlak, amalan kepada orang lain, namun ia memiliki sifat kafir dan syirik, maka ia tidak termasuk bagi 15 golongan yang disebutkan, melainkan mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab amalnya terlebih dahulu, walaupun mereka memiliki amal baik yang banyak selama hidup di dunia. Hal ini terjadi karena setiap orang yang kafir dan syirik akan dipastikan masuk neraka sebab mereka melakukan segala hal di dunia bukan karena Allah dan tidak pernah menyembah kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang selain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksa yang sangat pedih. Quran Surah Al-Kahf ayat 20-26. Demikianlah amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia agar jauh dari api neraka. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita kerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita berkah rahmat kepada kita semua. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.